Alhamdulillahirrabbilalamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tambilor, Seliak, Indramayu rahimakumullah. Mohon izin tausiah akan saya sampaikan sampai jam 10 karena saya sudah nunggu dari jam 8 dan nggak ada kejelasan dari panitia. Saya nggak paham panitianya siapa, maka mohon izin tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sampun kan? Amal itu diterima oleh Allah kalau rujukannya Al-Quran itu ternyata syaratnya cuma ada dua. Innalladzina qalu rabbunallah. Yang pertama, segala sesuatu amal ibadah harus diniati semata-mata karena Allah, lillah Allah. Makanya seringkali saya bilang, saya tuh ngiri dengan teman-teman Banser, orang yang menurut saya betul-betul menjaga keikhlasannya lillahi ta'ala. Berangkat pengajian pasti di awal, pulang pengajian pasti terakhir, pakai seragam harus pakai pendidikan dan latihan, seragam bayar sendiri, pengajian berangkat awal sendiri, ngawal jamaah, ngawal kiai. Kiai dikasih kopi, Banser nggak dikasih kopi. Maka saya bilang, kemarin saya pengajian sama teman-teman kepolisian, hebat mana TNI Polri apa Banser? Saya jawab Banser. Buktinya apa? TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang, Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank untuk hutang. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku untuk hutang. Tapi apapun itu, mereka adalah orang-orang ikhlas. Makanya Bapak Ibu, membuat pengajian seperti ini satu saja niatnya, lillahi ta'ala. Saya jadi ingat almarhum al-maghfurlah Habib Mundir al-Musawwab yang punya majelis namanya Majelis Rasulullah. Itu kalau membuat pengajian di Monas yang hadir 100.000 orang. Beliau pengen segera berjumpa Rasulullah, bermimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, Habib Mundir, kamu akan berjumpa dan bersamaku di usia 40 tahun. Dan ternyata benar, usia 40 tahun Habib Mundir meninggal dunia. Satu saat ketika maulid dilaksanakan di Monas, dihadiri 100.000 orang. Habib Mundir selesai maulid dengan berbangga hati, senang melihat umat Rasulullah berkumpul sekian banyak. Pasti Rasulullah bangga dengan apa yang dilakukan oleh Habib Mundir. Malam harinya, mohon maaf, Habib Mundir mimpi bertemu Rasulullah. Bapak Ibu, kalau Anda mimpi ketemu Miftah, bisa jadi itu mak lampir. Tapi kalau Anda mimpi ketemu Rasulullah, wallah hakul yakin, itu adalah kanjeng Nabi. Karena Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh siapapun, termasuk oleh setan dan iblis. Makanya anak-anak hadroh, kalau kamu niat sholawatan dengan penuh keikhlasan, Rasulullah akan hadir di dalam mimpimu. Amin. Kamu jangan berkecil hati kalau besok ditanya sama calon mertua kamu, nah pekerjaanmu apa? Kamu jawab penerbang. Apa pesawatnya? Hadroh Airline. Ini Habib Mundir ketemu Rasulullah.
Di dalam mimpi itu Habib Mundir merasa pasti dirinya akan disanjung oleh Rasulullah karena berhasil mengumpulkan ratusan ribu orang untuk bermaulid Nabi. Tapi ternyata dalam mimpi itu Habib Mundir mengatakan, wahai Habib Mundir, sampaikan salam bahagiaku, salam senangku kepada mereka yang ikut andil di dalam pengajian maulid. Sampaikan salamku kepada mereka yang pasang umbul-umbul. Sampaikan salamku kepada mereka yang pasang tenda, kepada mereka yang masak konsumsi, kepada mereka yang menjaga pengajian, yang memberikan sumbangsih apapun terhadap pengajian itu. Begitu bangun Habib Mundir langsung mikir, tahu begitu aku sendiri yang pasang umbul-umbul. Itulah kenapa kemudian kita baca satu ayat dalam surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki. Laki-laki ini namanya siapa? Habib bin Musa An-Najjar. Begitu dia mati ditangisi oleh malaikat, padahal dia bukan wali, bukan nabi, bukan kiai. Kenapa dia ditangisi malaikat? Bahkan alam langit semuanya bergemuruh ketika dia meninggal dunia. Ternyata walaupun dia bukan wali, bukan nabi, bukan kiai, kenapa dia mati ditangisi oleh malaikat? Karena dia punya satu kebiasaan. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Habib bin Musa An-Najjar senantiasa mengajak umatnya untuk ikut mendatangi pengajian. Jadi kalau saya boleh artikan, Habib bin Musa An-Najjar itu siapa? Panitia pengajian. Makanya kalau Anda buat pengajian seperti ini, hujan, gak usah berkecil hati. Jangan sampai kita MTS, murtad tanpa sadar. Saya lebih suka pengajian hujan-hujanan, pengajiannya cuma sedikit tapi tidak melibatkan dukun dan pawang hujan, daripada pengajian gak hujan, acaranya besar, jamaahnya banyak, tetapi panitia justru sambat sama dukun dan pawang hujan. Gak masalah. Kan pengajian yang penting bukan masalah jamaahnya banyak atau sedikit, panitia santai saja, nggak usah sambat Mbak Rara. Apalagi sekarang sedang tren Indonesia itu sukanya tanya sama dukun. Sekarang dukun di media sosial lagi hit, lagi viral. Pengen anti kepal, pengen anti bacok, apa yang dibaca nih? Wesi yo wesi. Makanya kenapa saya kemarin dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Persatuan Para Dukun, gara-gara saya bikin podcast sama Atta Halilintar soal perdukunan. Makanya tadi saya terima kasih, saya buka puasa ditemani sama pengawal saya dari Jakarta yang anak buahnya di Indramayu. Tepuk tangan untuk teman-teman Grip. Ini anak buahnya Maung Hercules. Maung Hercules itu sudah pasrah sama saya. Abah, saya ikut pengajian Abah Miftah dimanapun, termasuk hari ini ngutus anak-anak Grip ke tempat kita. Sekali lagi terima kasih untuk anak-anak Grip. Hercules itu salah satu tanda apa? Keakbaran Allah. Ditembak dari jarak 2 meter nggak mati, matanya pecah. Saya bilang, mau kamu ditembak nggak mati? Enggak bah. Kenapa? Belum diizinkan oleh Allah. Loh, cangkemnya Hercules bisa ngomong. Mata saya nggak apa-apa bah, cuman pecah 1. Maka kemudian beberapa tahun yang lalu dia mengatakan sama saya, Abah, saya sudah terlalu lama menjadi preman, saatnya saya mengawal Gus Miftah untuk ikut pengajian. Tepuk tangan untuk Hercules. Hercules percaya sama kiai. Orang Indonesia sekarang malah percaya sama dukun. Saya bikin podcast sama Atta Halilintar gara-gara begitu maraknya perdukunan. Atta Halilintar tanya sama saya, Abah, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, iya. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang goblok. Lah dukunnya marah sama saya, Kiai. Gara-gara saya bilang apa? Manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Saya kasih contoh. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain, tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, berarti dokter seharusnya badannya paling sehat. Kenapa?
Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Saya di Jogja punya teman spesialis dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti manusia nggak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Soalnya apa? Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumah orang, tapi buktinya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa, Gus? Buktinya jelas. Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi sendiri tidak aman. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Wong dukun pekerjaannya jual pelet sama pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya monyong, istrinya merongos. Berarti dukun gak bisa apa-apa. Satu lagi, kalau memang manusia itu bisa, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya harus paling bagus. Kenapa? Wong kuli bangunan pekerjaannya membaguskan rumahnya orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan gak punya rumah, termasuk orang seliek. Berarti gak bisa apa-apa. Artinya apa? Hari ini pengajian ini bisa terwujud walaupun dalam keadaan hujan basah guyub. Ini karena semuanya dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Makanya innalladzina qalu rabbunallah. Itulah kenapa Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam dia mengatakan apa? Ma tawaqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Coba, tidur itu masalah sepele, tapi banyak orang yang tidak bisa tidur. Orang kaya tidur di hotel bintang 7, kasurnya tebel, selimutnya hangat, baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, tetapi faktanya matanya nggak bisa merem. Tapi lucunya orang seliek, orang tambilor, kalau mau tidur baca doa matanya nggak merem-merem, tapi begitu mendengarkan khutbah Jumat nggak membaca doa tidur, matanya merem. Betul? Makanya saya bilang obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Kalau Allah tidak memampukan nggak bisa, Pak. Coba saya mau tanya, kencing itu masalah sepele apa masalah susah? Sepele. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa kencing. Saya punya teman Kapolres, anaknya mau berangkat umroh, harus suntik meningitis, tes urin. 30 menit di toilet, dia tidak keluar dari toilet. Saya tanya, nah kenapa kamu nggak keluar dari toilet? Maaf Kiai, kencing saya nggak bisa keluar. Saya bilang, goblok, kencing saja nggak bisa. Gantian saya masuk ke toilet, 30 menit di toilet juga nggak keluar. Saya jengkel, tak obat abit nggak keluar, tak denden nggak keluar. Saya jengkel, kepalanya saya selentiki nggak keluar. Kenapa? Karena Allah nggak mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan enteng. Kayak dulu saya ditanya sama wartawan di Belanda, Gus Miftah, kok Anda kuat pengajian bersama mbak-mbak PSK, bersama para londe? Kenapa Anda kuat? Saya bilang, karena Allah memampukan dan memberikan kekuatan kepada saya. Coba kalau enggak, bahaya. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa saya selalu pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau melihat tidak kelihatan. Caranya kayak gue. Maka panitia jangan berkecil hati. Hujan apa-apa nih, santai. Ini semuanya berkah dari Allah. Husnudzon saja. Hujan malam hari ini merupakan bahwa pengajian malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Makanya gak usah berkecil hati. Kemudian amal itu diterima oleh Allah. Syaratnya yang kedua apa? Tsumastaqamu. Hendaklah dia istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Konsisten. Istiqomah itu artinya apa? Terus menerus. Banser dari awal sampai dia mati tetap menjadi banser. Itu namanya banser yang konsisten. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh banser. Karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser.
Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Lumayan survei surga. Yaudah, besok masuk surga yang awal anak-anak hadroh, amin. Ini namanya apa? Hadrohmu namanya apa grupnya? Subhanul Muhibbin. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dikawal sama Subhanul Muhibbin. Tapi yaitu di surga Gus Miftah kalau sama bidadari, awakmu hadrohan tok ya. Ketebrak. Tumastaqamu, istiqomah. Ibu, istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Untuk istiqomah itu butuh banyak dicoba. Kalau cobaan itu pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya juga nggak mungkin orang berumah tangga nggak dicoba. Makanya supaya dicobanya berhasil apa? Dia harus istiqomah menjadi keluarga yang sakinah. Ibu, mohon maaf, istiqomah, nggak usah ngumbar persoalan dengan suami di status WA, apalagi lapor polisi, ntar dicabut lagi. Lagian ngapain juga orang Indramayu ikut-ikutan kasusnya Lesti? Mau dilaporkan, mau dicabut, ya urusannya keluarganya sendiri. Kenapa kamu merasa diprank? Ambil saja hikmahnya. Apa hikmah dari kasusnya Lesti? Jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Makanya jangan kurus-kurus. Nah, bila perlu gemuk kayak emasnya ini. Tapi jangan gemuk-gemuk kayak kamu, bro. Ada penelitian di rumah sakit Yogyakarta, laki-laki yang perutnya besar biasa nih burungnya kecil. Di sini mah kayak pentil ya. Kalau orang meniatkan segala sesuatunya karena Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, apa kemudian yang terjadi? Ini yang akan didapatkan oleh kita semuanya, termasuk oleh panitia pengajian malam hari ini. Apa yang diberikan oleh Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mendatangi kita. Amin. Yakin malam hari ini Masjid Ami Nurul Hikmah Tambilor Sliyeng Indramayu banyak malaikat yang hadir malam hari ini. Amin. Yang di sana malaikat rahmat. Amin. Yang di sini malaikat pembagi rizki. Amin. Yang di sini Israel. Amin. Pengajian dolanan HP baik, HP-nya cross baik kaya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan mengutus malaikat-malaikat yang datang ke tempat ini. Apa pesan yang dibawa oleh malaikat dari Allah untuk kita? Allah menyampaikan pesannya untuk kita melalui malaikat dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Hai orang Indramayu, jangan pernah takut, jangan pernah susah dengan keadaan apapun. Allah ingin mengatakan kepada kalian semua yang hari ini gak punya rezeki atau kekurangan rezeki, Allah mengatakan, hei jamaah Indramayu, jangan takut, inni ma'akum, aku bersamamu. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka saya bilang, kita boleh kehilangan sesuatu untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk sesuatu. Kita boleh kehilangan pasangan karena Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah karena pasangan. Malaikat datang, jangan takut, jangan susah. Malam hari ini Allah ingin membisikkan kalimat yang indah di telinga para jomblo. Hei kamu jomblo, jangan susah. Ingat Ar-Rum 21, Allah menciptakan hambanya manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Maka sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah pasti. Kamu santai saja. Kalau kamu gak punya jodoh, mintanya jangan mengemis-ngemis di hadapan manusia. Kamu mengemis di hadapan Allah. Kalau kamu rindu dengannya,
Jangan pernah kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Di hadapanmu aku malu memandang wajahmu, tapi di hadapan Tuhanku aku tidak malu-malu menyebut namamu sebagai calon istriku. Masya Allah. Sholat hajat, ketemu dua orang, kamu ragu mau menikah dengan yang mana? Sholat istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum sholat istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, kamu sholat istikharah tapi dua-duanya gak ada yang mau sama kamu. Akhirnya begitu sholat kamu nangis menggunakan kuwutnya Gus Miftah, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kamu sudah istikharah, sudah surat hajat, tetap gak dikasih. Kamu bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mate. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Hei orang Indramayu, jangan takut, jangan susah. Untuk apa kita takut? Kita gak usah takut dengan COVID, tapi waspada. Bener? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Faktanya apa? Banyak orang yang takut COVID malah mati. Mohon maaf, yang gak takut COVID malah hidup. Saya punya tetangga awal COVID pakai masker double 3. Kalau beli sesuatu dari luar Pak Kiai langsung dicuci pakai sabun, pakai air. Ternyata 2 bulan kemudian tetap mati, bukan karena COVID, tapi karena dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Sudah Allah tetapkan. Maka di situ kemudian apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Caranya bagaimana? Huwa maulana. Ingatlah Allah adalah sebaik-baik penolong kita. Minta tolongnya hanya sama Allah. Kamu jomblo, doa sama Allah, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Kamu juga begitu nak? Ya Allah, bila dia jodohku jadikan istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Lah kita kadang-kadang disuruh berdoa males. Masuk masjid kelasnya mat kolancing, komat teko salam pelencing. Komat berangkat rampung sholat tangannya diangkat, doanya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Makanya kemarin tanggal 11 Oktober Gus Miftah diundang oleh Istana Negara untuk berbicara di acara Investor Daily Summit 2022 di hadapan Presiden, di hadapan para menteri dan pengusaha Indonesia dan dunia. Gus Miftah mengatakan apa? Mau ada ancaman resesi seperti apapun gak ada urusan selama kita punya Allah. Makanya saya bilang, sehebat apapun ikhtiarmu akan menjadi sia-sia manakala tidak kamu sandarkan permohonanmu hanya kepada Allah. Maka kalau kita berbicara orang beriman, surat Al-Anfal ayat 2 Allah mengatakan ciri-ciri orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhannya dia bertawakal. Saya jadi ingat ada kiai yang sukanya berburu. Hari Jumat dia datang ke hutan bawa senapan, ketemu harimau, ditembak harimaunya, duar, ternyata harimaunya kebal, dar dor dar dor, pelurunya habis. Gantian harimau ngejar Pak Kiai. Pak Kiai lari, ketemu jurang, pilihannya cuma 2, bablas masuk jurang, kembali dimakan harimau. Akhirnya Pak Kiai ingat dengan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tangannya diangkat, matanya ditutup, Pak Kiainya berdoa, ya Allah, kalau saya harus dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya nggak makan Pak Kiai. Justru harimaunya mengangkat kedua kaki depannya. Pak Kiai bertanya kepada harimau, harimau, kenapa kamu nggak makan saya? Dijawab sama harimau, yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Ditanya sama Kiai, harimau, kamu doa apa? Allahumma barik lana. Jadi doa nguntal Kiai. Maka kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat apa?
Wa'asiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira atas surga yang telah Allah siapkan untuk mereka. Jadi mohon maaf, kalau amal ini kita lakukan secara satu diniati karena Allah, dua dilakukan secara istiqomah. Ingat, Allah akan membersamai kita, akan menjamin hidup kita, akan menanggung rizki kita, dan menjadikan surga sebagai tempat kembali kita. Amin Allahumma amin. Anak-anak hadroh saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Jadi berpengajian mati. Alhamdulillah. Fatihah untuk Abah Tim. Abah Tim ini orang yang sangat menyayangi saya. Maka ketika beliau meninggal dunia, saya yang menggali liang lahat untuk beliau. Karena waktu itu beliau meninggal tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni saya diundang Presiden acara di Jakarta. Saya waktu itu berdoa di hadapan Presiden Jokowi untuk doa kepada Abah Tim. Beliau ini saya yakin merupakan salah satu walinya Allah. Amin. Untuk Abah Tim Yati Rais Al-Fatihah. Sudah jam 10.05 sesuai janji saya harus pindah ke Jombang, dari sana ke Lombang ya. Lombang. Panitia tetap semangat, Ansor Banser semangat, anak-anak grip saya minta kamu terus ngaji, baik dengan Gus Miftah maupun tidak dengan Gus Miftah. Insya Allah kita bersama-sama di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Terima kasih seluruh panitia, Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Balik,